Kami berangkat lewat eksperimen ya, memang suka mencoba-coba dengan bahan kimia sederhana. Terus dari beberapa produk, kami coba punya seleksi yang mana yang bisa diterima dengan pasar. Kegiatannya dimulai dari produksi melalui industri rumah tangga yang memungkinkan dalam kemampuan atau skala kami. Sobat Umi, hai Sobat Wismo, bagaimana nih kabarnya? Masih seperti biasanya, Nadia masih semangat dan antusias untuk menemani Sobat Umi semua melihat berbagai aksi lingkungan di Bumiku 1 kali ini. Nah, ngobrol-ngobrol nih seputar aksi lingkungan, sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ya. Kita bisa melihat nih di sekitar rumah kita atau lingkungan kita, kira-kira limbah apa ya yang cocok untuk diolah. Dan kalau Nadia bisa bilang nih, contohnya di sekitar daerah perumahan, pasti banyak ya limbah minyak goreng bekas dari kegiatan menggoreng kita setiap harinya. Bisa bayangin nggak Sobat Umi, berapa banyak jumlah limbah minyak goreng bekas yang dihasilkan setiap harinya? Daripada dibuang langsung ke lingkungan dan akhirnya ujung-ujungnya mengotori, lebih baik kita manfaatkan. Kita olah menjadi berbagai macam produk yang pastinya dari olahan minyak goreng bekas. Nah Sobat Umi, di depan Nadia ini sudah ada 2 produk dari berbagai macam produk yang merupakan hasil olahan dari minyak goreng bekas. Nah yang pertama Nadia bisa sebutkan ini adalah minyak lampu. Kalau Sobat Umi perhatikan, di bawahnya ini merupakan air, lalu di atasnya ada minyak, lalu ada sumbu, dan sudah deh nyala lampunya. Praktis kan Sobat Umi? Dan ini di sampingnya ada sabun ramah lingkungan. Kalau dicium Sobat Umi, baunya harum nggak beda dari sabun-sabun pada biasanya. Dan ini ada 2 rasa, stroberi dan vanila. Nah Sobat Umi, 2 produk ini merupakan hasil olahan dari Gerai Green Indonesia. Nah sebenarnya bagaimana ya kelengkapan cerita produk-produk ramah lingkungan dari Gerai Green Indonesia ini? Daripada penasaran, langsung saja saksikan kelengkapan episode Bumiku 1 kali ini. Saya akan menunjukkan ke ruangan proses pembuatan bahan baku sabun. Bahan dasarnya adalah minyak kelapa atau minyak nabati. Di sini kita bisa lihat kelapa yang sudah diparut, yang akan diproses menjadi santan. Awalnya kelapa memang diremas-remas, diperas, tujuannya supaya merata, ada sari kelapanya. Setelah diperas, timbul santan. Hasil perasannya dipindah ke tempat berikutnya. Ini adalah santan perasan dari parutan kelapa atau buah kelapa segar. Setelah menjadi santan, didiamkan selama 3 hingga 4 jam. Tujuannya agar bisa memperoleh minyak kelapa. Kemudian ini adalah hasil dari pemancingan minyak kelapa murni yang saya gunakan sebagai bahan baku pembuat sabun. Asalnya dari santan kelapa atau minyak kelapa murni tadi diprosesnya. Namanya Gerai karena identifikasi untuk nama Indonesia. Terus green adalah semangat ya, jadi karena semangatnya kami adalah ramah lingkungan, jadi menggunakan kata green. Kuliah ya ada hubungannya, jadi semangatnya adalah memperkenalkan produk ya. Memperkenalkan produk, mengomunikasikan produk, karena ini belum umum, belum seperti produk industri, tapi saya coba memperkenalkannya ke masyarakat. Dari 2009, lokasi ada di Kelapa Gading dan ada di Petukangan Selatan. Untuk di lokasi ini saya bersama teman-teman saya, ada Woro, ada Resi, ada Ipa, ada Rini. Terus juga kami dibantu dengan Philip, Butres, dan Sari. Produknya sabun, bebas deterjen, sekaligus untuk penghematan air.
Jadi bahan dasarnya adalah minyak kelapa bukan sawit. Tuh, jadi karena tanpa deterjen mengurangi iritasi kulit. Kemudian juga ada daur ulang minyak lampu dari minyak bekas pakai, sehingga bisa dimanfaatkan untuk dekorasi atau tatanan meja. Kemudian ada mosquito repellent dan massage oil atau lotion penolak nyamuk. Itu bahan dasarnya tanpa alkohol, jadi dengan minyak kelapa murni, dengan ekstrak lavender dan ekstrak citronella. Halo, nama saya Woro. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana membuat sabun. Bahan yang pertama adalah minyak kelapa. Tadi produksinya sudah disaksikan. Yang kedua adalah ini citric acid, kemudian ini TEA, gula, dan gliserin. Ini adalah air yang nanti akan dilarutkan dengan NaOH. Kemudian ini ada stearic acid yang nanti akan dipanaskan. Oke, langkah pertama adalah stearic acid kita panaskan. Oke, selesai. Sambil menunggu ini cair. Setelah cair, kita tuangkan dengan minyak kelapa. Kurang lebih prosesnya memakan waktu 15 sampai setengah jam. Oke, kita lanjut kepada NaOH-nya. Ini airnya kita campur dengan NaOH. Kita aduk sampai rata. Ketika air tercampur dengan NaOH akan terjadi pemanasan. Kemudian kita diamkan 15 menit karena ini panas. Oke, sambil menunggu ini NaOH-nya dingin, kita proses yang ini. Langkah ketiga, semua bahan ini kita campurkan ke dalam sini. Itu kita masukkan bahan selanjutnya. Oke, setelah habis, kemudian bahan-bahan yang cair kita tuangkan. Oke, setelah kita menunggu kurang lebih setengah jam, sekarang kita lihat sudah mencair. Larutan antara minyak kelapa dan stearik. Selanjutnya kita tuang larutan NaOH-nya perlahan-lahan. Sambil dituang kita aduk kurang lebih 10 menit. Oke, sudah 10 menit. Kita tuangkan larutan selanjutnya. Oke, setelah diaduk, supaya bahan-bahannya tercampur, larutannya tercampur dengan rata, kita diamkan kurang lebih selama 15 menit. Oke, sudah 15 menit. Selanjutnya, sesuai selera, kita bisa menambahkan pewangi dan pewarna. Pewanginya dulu, perlahan-lahan. Selanjutnya, kita masukkan pewarnanya. Oke, semua bahan sudah kita masukkan. Sekarang kita siapkan cetakannya. Dituang. Kita diamkan di dalam cetakan selama 6-12 jam supaya dia mengental dan mengeras.
Oke, selanjutnya saya sudah punya yang sudah didiamkan selama 6-12 jam. Seperti ini hasilnya. Oke, step selanjutnya kita lepas dari cetakan. Kita goyang-goyangkan perlahan-lahan supaya mudah lepas. Saya ambil alasnya terlebih dahulu. Dari sisi lingkungan tadi ya, mengurangi banyak bahan kimia, penghematan air, dan juga bebas deterjen. Karena memang kita tahu deterjen adalah salah satu yang menyumbang pencemaran terhadap lingkungan, juga penggunaan air. Terus kalau untuk minyak lampu, itu kami mendaur ulang, bukan dipakai untuk dikonsumsi lagi. Jadi setelah dia bersih, menyerupai minyak baru, kami kasih pewarna. Jadi ini juga sekaligus mempopulerkan kepada ibu-ibu yang gemar memasak untuk tidak menggunakan minyak berulang kali. Jadi kalau misalnya minyaknya sudah selesai, sudah jenuh, sudah sering dipakai, ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk penerangan di ruangan. Daur ulang minyak mengurangi pembuangan ya. Jadi nggak dibuang ke tanah atau kita juga nggak simpen, terus juga mengurangi penggunaan berulang kali. Jadi bagaimana ini bisa dimanfaatkan tapi bukan untuk dikonsumsi lagi, untuk mengganti minyak tanah misalnya. Dan juga kalau orang mau bikin minyak lampu bisa, asalkan dari minyak baru. Nah biasanya sayang, kalau minyak baru pasti orang pakai dulu, entah goreng, entah untuk kebutuhan macam-macam. Nah karena itu saya coba memanfaatkan dari yang tidak terpakai, karena biasanya mereka hanya tampung-tampung di botol, kemudian ada orang yang ngambil entah tujuannya apa. Kalau ini mereka bisa gunakan pribadi. Saya Fabiawan dari Gerai Green Indonesia. Saya ingin memperkenalkan daur ulang dari minyak bekas pakai setelah memasak atau menggoreng. Ini adalah contoh dari minyak bekas pakai. Bisa dilihat dari warnanya keruh. Kemudian ini dilakukan proses pemanasan dan pengadukan dengan suhu 50 derajat Celcius dengan dicampur dengan basa dan etanol. Kemudian didiamkan selama 1 hingga 2 hari. Tujuannya supaya endapannya turun. Setelah semalam didiamkan, kemudian masuk ke tahap pencucian. Pencucian ini setelah tadi minyaknya terbebas dari endapan, kemudian dicuci dengan menggunakan air. Saat terjadi pencucian dengan air, minyak dan air ini kita aduk sehingga dia akan lebih jernih. Setelah jernih, nanti akan ada 2 lapisan, yaitu minyak dan ini adalah sisa endapannya atau yang kotor. Jadi bereaksi, bagian atas dituang pelan-pelan. Setelah dituang, karena warnanya menyerupai minyak baru, kemudian dikasih pewarna. Pewarna ini bisa juga dengan pewarna makanan atau pewarna minyak. Tujuannya juga lebih menarik atau lebih estetik, sehingga bisa ditampilkan bisa beragam warna. Seperti warna minyak merah, minyak hijau. Kemudian agar supaya sumbunya ini tidak terlalu panas dan juga lebih awet, bagian bawahnya dicampur dengan air. Air ini bisa dikasih pewarna atau dengan air saja yang jernih sehingga nanti ada 2 lapisan. Sobat Bumi, ditambah ya infonya tentang minyak goreng dan daur ulang minyak goreng bekas pakai atau jelantah.
Minyak goreng untuk keperluan rumah tangga telah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari di dapur. Terdapat berbagai jenis minyak goreng yang beredar di pasaran, yaitu minyak yang dibuat dari kelapa, kelapa sawit, jagung, kedelai, kanola, bunga matahari, zaitun, dan kacang tanah. Kualitas minyak goreng ditentukan oleh bahan baku dan proses pembuatannya. Minyak goreng mengandung lemak tak jenuh saturated, lemak monounsaturated, dan lemak polyunsaturated yang presentasinya bervariasi. Dalam hal penggunaan, proses pemanasan minyak dapat mencapai suhu 175 sampai 200 derajat Celcius. Minyak yang kestabilannya rendah akan cepat mengalami oksidasi yang menimbulkan kerusakan. Tandanya yaitu timbul bau tengik dan rasa pahit. Pada suhu tinggi, minyak goreng terurai secara kimia menjadi bahan kimia beracun. Minyak goreng yang digunakan secara berulang kali tandanya berwarna coklat, bahkan hitam. Minyak jenis ini mengandung sekitar 400 senyawa kimia. Minyak berulang kali pakai mengoksidasi lemak tak jenuh membentuk senyawa peroksida dan monomer siklis. Senyawa ini berpotensi memicu timbulnya berbagai penyakit seperti gangguan jantung, ginjal, pembesaran hati, dan kanker. Itu dari segi kesehatan. Dari segi lingkungan, tentu minyak jelantah mencemari lingkungan, terutama perairan jika dibuang begitu saja. Mengingat dampak negatif dari penggunaan minyak goreng berulang kali, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah melakukan daur ulang minyak goreng bekas menjadi minyak bakar atau minyak lampu. Minyak lampu berbahan daur ulang minyak jelantah ini dapat digunakan sebagai pengganti lilin saat lampu padam. Dapat pula digunakan sebagai pelengkap tatanan di meja. Cahayanya yang remang-remang menciptakan suasana nyaman. Sebenarnya, untuk keperluan penerangan selain lampu ada beragam pilihan, yaitu minyak lampu dari daur ulang minyak kelapa, daur ulang minyak kelapa sawit, minyak tanah, dan lilin. Jika dibandingkan dari segi nyala api dan terangnya, lampu berbahan minyak tanah yang paling terang, kedua lilin, terakhir daur ulang minyak kelapa sawit dan minyak kelapa. Namun, lampu minyak tanah menghasilkan jelaga atau hitam, sedangkan lilin sedikit berasap dan mengandung bahan kimia BTX. Kalau daur ulang minyak kelapa dan kelapa sawit tidak berasap dan tidak mengandung bahan kimia sintetis berbahaya. Jika minyak lampu dibandingkan dengan minyak, hasilnya minyak tanah cenderung boros, berbau, berasap, menimbulkan polusi, serta merugikan kesehatan. Minyak lampu ini memiliki keuntungan yaitu hemat, tanpa bau, tidak berasap, non-polusi, dan tidak mengandung bahan kimia sintetis berbahaya seperti dibenzena, toluena, dan silena. Iya, kami melalui demo. Jadi kalau diminta bagaimana demo cara ngolah minyak bekas sebagai minyak lampu atau bagaimana demo cara membuat sabun, ya kami memperkenalkan ke mereka sabun itu apa, terus minyak itu apa, bagaimana cara membuat sabun dengan versi yang sederhana. Seperti itu. Terus dari event-event ya, dari event-event yang ada kaitannya dengan lingkungan. Kalau dulu ada Green Fest, untuk setahun sekali ada event namanya Organic Green and Healthy. Kami juga suka terjun langsung ke sana. Kadang juga kalau diminta isi acara demo, tapi kalau enggak ya kami aktif di pameran. Iya, dari eksperimen, dari tim, juga dibantu sama literatur internet ya. Seperti itu, jadi mungkin saya, Woro, Butres, dan Sari terlibat dalam eksperimen. Terus kami memang membagi, ada yang bagian memperkenalkan, ada yang bagian memasarkan, seperti itu. Kalau saya memang apa yang bisa saya lakukan dengan cara sederhana, kita coba kenalkan ke masyarakat. Tapi kalau mereka merasa, oh mungkin sekarang sudah jarang ya pemadaman listrik atau pemadaman lampu, tapi di satu sisi andai ada orang yang berkegiatan di kafe atau restoran yang banyak menggunakan minyak, sungguhnya mereka bisa memanfaatkan itu sebagai elemen dekorasi untuk penerangan. Tapi di satu sisi itu juga mengakibatkan penggunaan berulang kali ya. Tidak baik untuk kesehatan. Jadi daripada terbuang, lebih baik itu bisa dimanfaatkan. Memang harus diproses dulu supaya tidak berbau. Nah, ini lokasi Gerai Green Indonesia di Kelapa Gading BCS. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, kita sudah di dalam. Ini adalah ruang display.
kita bisa lihat di sini ada buruan mandi, sabun ramah kulit bebas deterjen. Wanginya adalah dari bunga, buah, dan rempah. Ada wangi melon, buah-buahan, kemudian wangi mawar, bunga, dan satu lagi adalah cendana yang aroma rempah. Produk selanjutnya adalah lotion anti nyamuk tanpa alkohol dengan ekstrak lavender dan ekstrak citronella. Selain mengusir nyamuk, lotion tersebut juga bisa digunakan untuk memijat tubuh yang sedang lelah. Mungkin acuannya karena melihat kemampuan dan skala pada tim ya, pada sendiri, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan ke masyarakat, dari usaha apa yang kami mempunyai visi misi yang sama dulu gitu, produk apa yang kita mau coba luncurkan, karya apa yang kita coba mau perkenalkan kepada mereka. Jadi ya saya mulai dengan bahan kimia sederhana dan juga bisa dikerjakan dalam skala yang sederhana melalui skala rumah. Walaupun nanti secara kedepannya kami juga ingin punya lokasi produksi yang lebih besar atau yang lebih pantas, misalnya kalau dalam kawasan industri atau pabrik, seperti itu. Untuk internal ya, mungkin bisa punya skala produksi yang lebih maju, terus juga bisa kontribusi terhadap lingkungan. Masyarakat juga bisa tahu bahwa ini ada sabun lokal dari minyak kelapa tanpa deterjen. Mungkin teman-teman bisa coba. Mungkin lambat laun udah makin ngerti ya, karena industri juga sudah mulai garap di situ. Terus mungkin masyarakat juga udah ngalamin sendiri sekarang daya dukung lingkungan sudah semakin berkurang. Jadi lewat terpaan media, terus internet, saya pikir mereka juga udah mulai sadar sih tentang lingkungan. Sobat Umi sudah saksikan ya kelengkapan info dan ilmu dari Gerai Green. Nah, masalah lingkungan nih yang ada di sekitar kita, salah satu contohnya adalah limbah minyak goreng bekas. Solusinya sudah bisa dilakukan, yaitu dengan mengolah minyak goreng bekas tersebut menjadi minyak lampu yang sangat berguna. Minyak jelantah yang diolah kembali pastinya kualitasnya akan membaik ya. Dan plusnya nih bisa menunda membuang sampah atau limbah ke lingkungan. Pastinya jadi lebih ramah lingkungan. Gerai Green Indonesia telah melakukannya. Bagaimana dengan kamu? Nah, buat Sobat Umi semua yang mungkin belum follow Twitter Bumiku1, langsung saja follow yuk di @bumiku1.tv. Dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode lainnya yang sangat menarik setiap hari Minggu jam 5 sore. Kalau gitu Nadia pamit dulu Sobat Umi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!